si pelaku, ya, yang kami duga pelaku mendatangi lagi Syam, putra saya, itu memukul 4 kali di bagian bahu kanan kiri putra saya. Dan sampai di situ pun putra saya lebih memilih mengingat pesan orang tuanya bahwa jangan kamu gunakan ilmu bela dirimu untuk berantem sama teman. Malu dia. Kalau diterusin ditolak gugatannya terus ditolak. Bukan minta, maksudnya enak. Suapin dong. Scrolling. Ya, abangku, gimana nih bang? Mungkin boleh sharing awal mula sedikit nih bang mengenai kejadian yang menimpa anak Bang Sunan nih, yang sangat shock mungkin ya Bang Sunan ya. Ya, jadi kemarin tanggal 1 Maret 2023 jam istirahat, putra saya sedang main bola di lapangan sekolahnya, di halaman sekolah main bola. Lalu yang kami duga pelaku ini mendatangi putra saya dan melempar kotoran-kotoran sampah-sampah dedaunan ya ke badan putra saya. Lalu putra saya tidak merespon, artinya dia lebih memilih untuk menghindar dan tetap main bola. Lalu kedua kalinya yang kami duga pelaku itu mendatangi lagi putra saya, dan kali ini lebih ekstrim, dia dengan kotoran-kotoran sampah-sampah daun itu dilempar ke muka putra saya, sehingga tadi menurut keterangan putra saya matanya kemasukan dedaunan sampah-sampah tersebut. Itu pun putra saya hanya bilang, "Lo kenapa sih sama gua?" Gitu. Nah, infonya si pelaku lari. Ya sudah, putra saya juga tidak mengejar, putra saya memilih untuk kembali ke kelasnya. Dalam perjalanan mau masuk kelas, di koridor di depan kelas, menurut info dari putra saya, si pelaku, ya, yang kami duga pelaku mendatangi lagi Syam, putra saya, itu memukul 4 kali di bagian bahu kanan kiri putra saya. Dan sampai di situ pun putra saya lebih memilih mengingat pesan orang tuanya bahwa jangan kamu gunakan ilmu bela dirimu untuk berantem sama teman. Jadi putra saya ingat, tadi dia bilang saya ingat pesan ayah, sehingga dia lebih baik menghindar dan masuk ke kelas. Perlu digarisbawahi, diketahui bahwa si orang yang kami duga pelaku itu tidak satu kelas dengan putra saya. Ya, setelah masuk putra saya, si pelaku juga ikut masuk. Artinya betul-betul ada niat untuk sampai ngejar Sian masuk ke kelas. Putra saya masuk kelas, lalu putra saya duduk sambil bercanda dengan teman kawan-kawannya. Tiba-tiba terlihat jelas dari CCTV yang sudah kami cermati, kami amati tadi, bahwa putra saya didatangi lagi sama si pelaku yang sama, ya, sambil ditonjok-tonjok, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali ditonjok keras, sehingga anak saya bangun. Anak saya bilang, kamu kenapa gitu sama saya lagi, gitu kan. Lalu tanpa banyak bicara, si anak pelaku ini langsung menyerang Sian bertubi-tubi dengan beringas, ya. Dia lompat naikin kursi, dia hajar anak saya berkali-kali. Dan kita lihat di CCTV itu tadi ada teman-teman sekolah kelasnya yang berusaha untuk menarik si pelaku, untuk melerai pelaku, ya. Tapi pelaku melepaskan diri lagi, ngejar lagi putra saya, dipukul lagi putra saya. Itu ada 2 kali dilerai. Sehingga terlihat betul bahwa si pelaku ini betul-betul emosional dan saya katakan ya beringas, ya, melakukan pukulan yang bertubi-tubi ke bagian kepala putra saya, yang seperti dialami dan diakui oleh putra saya, lalu ke bagian wajah, sehingga kemarin matanya itu sempat lebam biru. Sampai di visum hari ini? Ya, sudah ditangani awal sama pihak sekolah.
Dan kemarin sebenarnya sudah ketemu dengan pelaku dan kedua orang tua pelaku di hadapan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru BP ada 2 orang, guru wali kelas mereka masing-masing, saya, istri saya dan anak saya. Di situ kami akhirnya juga kedatangan Bapak Kapospol Permata Hijau yang juga ikut beliau menjadi saksi yang mendengarkan juga bagaimana kronologisnya, dan juga ada beberapa anak-anak, itu kurang lebih ada 6 orang yang menyatakan kesaksiannya. Dan kemarin pun juga sebenarnya si pelaku sudah mengakui apa saja yang dia perbuat terhadap putra saya. Lalu kedua orang tuanya juga kemarin ketemu saya, minta maaf, dan mereka membuat surat pernyataan bahwa pelaku melakukan perbuatannya. Lalu orang tua pelaku meminta maaf dan katanya siap menanggung segala menanggung segala sesuatu akibat dari timbulnya yang dilakukan oleh putranya. Nah, Ya. Oke, sampai di situ saya pamit. Artinya perlu digarisbawah ya, tidak ada dan belum ada perdamaian antara kami, saya maupun putra saya kepada pelaku dan orang tua pelaku. Tidak ada perdamaian. Cuma Dan minta maaf tapi cuma responnya minta maaf belum ada dari abang. dan pernyataan maaf saja, tapi tidak ada perdamaian di situ. Karena saya juga pamit untuk mengantar Sian pergi ke rumah sakit untuk cek fisiknya, ya, karena ada mata dan kepala yang kena, maka saya lebih khawatir. Alangkah baiknya mungkin di CT scan menyeluruh. Gitu. Nah, lalu menjelang sore Sian diperbolehkan pulang istirahat di rumah. Itu semua pada nanya tuh, wali kelas nanya bagaimana hasil CT scan Sian, kepala sekolah nanya kepada saya ya, bagaimana hasil CT scan. Sementara orang tua dari pelaku nggak ada sama sekali menanyakan tentang keadaan putra saya. Paling tidak namanya kan dia tahu nomor telepon saya. Seharusnya kan dia, ya kalaupun nggak dari dalam hati basa-basi lah. Pak Sunan, anak lu gimana? Tadi udah dicek di rumah sakit, anak lu gimana kepalanya? Beres apa kagak? Perlu gue bantu nggak biaya atau gimana? Gitu. Tapi ini nggak ada. Tidak ada empatinya, tidak ada simpatinya. Saya lihat ya udah, sehingga mungkin saya langsung berpikir mungkin karena dia sudah menyebut kemarin di hadapan kita semua, di hadapan kepala sekolah, di hadapan kita semua lah kemarin, bahwa ibu dari orang tua yang kami duga pelaku ini menyebut salah satu nama menteri dia kenal, gitu ya, menyebut salah satu nama menteri dalam kabinet pada saat ini, ya. Lalu juga beliau menyatakan saya kenal dengan pengacara senior yang berinisial H. Lalu saya pikir mungkin karena kenal kali ya, jadi nggak peduli atau menganggap remeh-temeh kesehatan putra saya gitu. Maka setelah hari ini saya melihat CCTV betapa beringasnya putranya, ya, yang kami duga melakukan kekerasan terhadap putra saya mengambil langkah hukum dan telah resmi melaporkan di pihak kepolisian. Mungkin untuk detailnya masalah laporan polisinya bisa kuasa hukum saya Pak Agustinus Nahak yang menyampaikan. Ya, jadi perlu kami jelaskan bahwa pertama-tama bahwa kami sangat prihatin ya, terutama kedua orang tua daripada sebagai korban. Mereka cukup kaget dan shock karena setelah melihat CCTV kejadiannya memang luar biasa ya, dan pihak sekolah juga dalam hal ini harusnya bisa ya memberikan edukasi yang baik kepada anak-anak, karena bagaimanapun kan ketika anak kita sekolah kita mengharapkan itu edukasi, dia datang ke sana aman dan mendapatkan ilmu dan pulang dalam keadaan aman. Faktanya kan tidak seperti itu.
Karena kejadian ini ya sudah masuk ke ranah hukum, sehingga saya selaku kuasa hukum daripada keluarga Pak Sunan Kalijaga, tadi saya mendampingi beliau telah mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk melaporkan kasus ini di PPA ya, karena ini kasus anak, sehingga penanganan khusus. Dan ini pidana anak. Pidana anak itu adalah umur 12 tahun ke atas dan di bawah 18 tahun. Itu dikategorikan pidana anak. Sehingga pasal yang tadi disangkakan adalah pasal 76C ya, dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan. Namun demikian, dalam hal ini tadi setelah kami buatkan laporan polisi, memang ada juga alat bukti yang harus dipenuhi, yaitu adalah visum. Makanya tadi hari ini kita datang ke Rumah Sakit Pertamina untuk melakukan visum. Yang kita khawatirkan adalah kondisi daripada korban. Korban ini kan masih di bawah umur. Kondisinya sangat trauma, ya, dia trauma, dan yang khawatirkan adalah kondisi kepalanya karena kan kena benturan, ya, kena pukulan berkali-kali dari pelaku, sehingga keluarga sangat khawatir karena ini soal masa depan anak. Sehingga kemarin Pak Sunan dan keluarga sudah membawa korban untuk melakukan CT scan dan hasilnya mungkin akan disampaikan. Tetapi ini semua ini demi masa depan anak, dan kami juga berharap bahwa hal ini sangat mengkagetkan itu loh, karena harusnya kan ini di dalam sekolah, Waktu jam sekolah ya, dalam jam kelas. sekolah dalam kelas dan dalam berseragam gitu. Bayangkan aja bulinya dari luar yang tadi sudah disampaikan. Pertama di lapangan main bola, dia datang bawa sampah lempar di badannya. Datang lagi yang kedua bawa sampah lempar di mukanya. Itu kakak Si kelas korban. apa adik kelas apa satu? Sama kelas tapi beda kelas Oh, itu beda loh. kelas. Dan setelah sekian juga dengan sabar dia pergi, ditunggu di pintu, ya kan? Lalu dipukul lagi 4 kali itu di lengannya. Masih sabar juga masuk kelas. Padahal dia bukan kelas itu, dia masuk lagi ke dalam kelas itu. Lalu dengan melakukan tindakan-tindakan kekerasan lain sampai pemukulan seberingas itu. Ini menjadi perhatian ya, bukan hanya perhatian daripada pihak sekolah, tapi masyarakat dan juga para pemerhati anak. Ini masalah buat anak-anak kita. Jadi mungkin kita semua harus juga bertanggung jawab bagaimana supaya misi pendidikan Indonesia itu bisa berhasil. Dan karena hal ini ya, karena sudah masuk ke ranah hukum, artinya bahwa tahapan-tahapan di kepolisian pasti akan dijalankan. Setelah visum, udah pastikan Pak Sunan sebagai orang tua, karena ini anak masih di bawah umur, beliau akan di BAP. Termasuk juga korban nanti akan di BAP. Dan selanjutnya mungkin saksi-saksi, saksi dari pihak sekolah, saksi dari teman-temannya. Selanjutnya mungkin terlapor juga akan dilakukan BAP. Kapan Dan tuh, Bang? itu kalau misalnya terjadi dan kasus ini naik ke sidik, berarti bukan di dalam hukum pidana itu bukan tersangka, tapi ABH, anak berurusan dengan itu, tapi statusnya sama dengan tersangka kalau memang sudah proses dan alat buktinya cukup untuk dijadikan ABH.